Kabar buruk untuk Rans Nusantara jelang lawan Persib, mentalnya dipastikan hancur lebur gara-gara hal aneh ini. Mantap jiwa, Persib kirim surat komplain terkait skorsing Nick Kuipers. Gak mau jumawa, Bojan buat pernyataan luar biasa jelang lawan Rans, bobotoh auto kaget mendengarnya. DDS puncaki daftar top skor di luar dugaan. Ia malah ngomong begini. Kejutan baru, Kevin Mendoza bimbang. Antara pergi atau bertahan di Persib, nasibnya ditentukan kiper Birmingham City. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Kabar buruk untuk Rans Nusantara jelang lawan Persib, mentalnya dipastikan hancur lebur gara-gara hal aneh ini. Hasil kontradiktif diraih Rans yang menelan kekalahan telak 5-0 di kandang Dewa United. Kekalahan tersebut memperpanjang catatan buruk Rans yang tidak pernah menang dalam 10 pertandingan terakhir. Tentang pertandingan setelah kami kalah 0-5, jujur saja saya tidak bisa berkata-kata karena belum pernah terjadi sebelumnya bagi saya dan semua pemain, ungkap pelatih Rans, Eduardo Almeida. Sementara itu Rans Nusantara FC resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih mereka, Eduardo Almeida. Rans Nusantara FC resmi memecat Eduardo Almeida pada Kamis, 29 2024. Terima kasih atas dedikasi, kontribusi, dan kerja keras yang sudah dilakukan, tulis Rans lewat Instagram mereka. Yang terbaik, coach, tambahnya. Persib siap pesta gol nih bobotoh. Mantap jiwa, Persib kirim surat komplain terkait skorsing Nick Kuipers. Persib Bandung mengirim surat komplain terkait keputusan Komite Disiplin Komdis, PSSI yang menjatuhkan skorsing kepada Nick Kuipers. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengonfirmasi klub sudah melayangkan surat komplain dan meminta penjelasan terkait status kartu kuning yang didapatkan Nick Kuipers di laga kontra Barito Putra. Klub memberi surat komplain dan kami meminta penjelasan terkait kartu kuningnya. Karena jika mereka membuat keputusan hukuman padanya, maka kartu kuning seharusnya dibersihkan. Dia sudah terkena skorsing di laga terakhir dan itu seharusnya dimulai dari nol lagi, kata Bojan Hodak. Sejauh ini PSSI sendiri belum merilis alasan hukuman yang diberikan Komdis PSSI kepada Nick Kuipers. Keputusan Komdis PSSI yang menjatuhkan skorsing kepada Nick Kuipers sepertinya terkait kartu merah yang didapatkan Alberto Rodriguez di laga kontra Barito Putra. Gak mau jumawa, Bojan buat pernyataan luar biasa jelang lawan Rans, bobotoh auto kaget mendengarnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengabaikan catatan buruk Rans Nusantara FC yang tidak pernah menang dalam 10 pertandingan terakhir di kompetisi Liga 1 2023-2024. Bojan Hodak bahkan meyakini Rans akan menunjukkan kualitas permainan yang berbeda saat jumpa Persib nanti. Baginya statistik buruk, Rans bukan acuan dan tim tetap ekstra waspada terhadap tim berjuluk The Prestige Phoenix tersebut. Pelatih asal Kroasia itu juga menilai Rans hanya kurang beruntung secara hasil karena dari segi kualitas permainan sebenarnya cukup baik, seperti ditunjukkan saat menghadapi Madura United pada pekan 24 dan Arema di pekan 25. Saya melihat mereka tetap berbahaya karena mereka bisa unggul melawan Madura 2-1 hingga menit 97. Melawan Arema mereka bermain bagus tapi kebobolan dengan gol konyol, kata Bojan Hodak. Melawan Borneo mereka hanya kalah 1 gol dan bermain lebih baik di pertandingan. Jadi mereka tim yang bagus, tim pekerja keras, dan tidak mudah mengalahkan mereka. Ini akan menjadi laga yang sulit, ungkapnya. Faktor absennya sejumlah pemain andalan seperti kiper Hilmansyah dan bek asal Portugal, Kiko karena skorsing saat dibantai Dewa United, juga dinilai Bojan Hodak, cukup berpengaruh terhadap kinerja tim Rans. Mereka kebobolan banyak tapi tanpa Hilman dan bek asingnya. Jadi ini akan menjadi tim yang berbeda, tegas Bojan. Jelang laga kontra Rans, skuad Persib sendiri kembali berlatih pada Kamis sore 29 Februari 2024
untuk melakukan persiapan sebelum bertolak ke Yogyakarta pada Jumat besok. Hari ini lebih kepada recovery dan latihan ringan, tapi atmosfernya bagus, karena ketika menang bisa langsung terlihat semuanya berubah. Meski pemain ditekan dengan latihan keras, mereka tidak mengeluh dan itu hal penting. Tutup Bojan. DDS puncaki daftar top skor di luar dugaan. Ia malah ngomong begini. David da Silva kini memuncaki peringkat klasemen top skor BRI Liga 1 terbaru dengan 14 gol. Per Selasa malam ini, jumlah gol Alex sama persis dengan David da Silva. Alex cuma kalah dalam torehan jumlah assist. Kami masih bisa bersaing di Liga, dan saya harap kami bisa terus melanjutkan seperti ini dan bisa meraih target yang kami tuju, kata David da Silva. Di 2 laga terakhir, David da Silva selalu mencetak gol. Ia akan selalu berusaha untuk terus mencetak gol untuk membantu kemenangan Persib. Sama saja, karena saya sudah banyak mencetak gol. Jadi ini laga lainnya yang mana saya bisa mencetak gol. Jadi ini hal yang normal. Tuntas Nia. Kejutan baru, Kevin Mendoza bimbang. Antara pergi atau bertahan di Persib, nasibnya ditentukan kiper Birmingham City. Kevin Mendoza tengah bimbang antara pergi meninggalkan Persib Bandung untuk memenuhi tugas negara bersama timnas Filipina atau bertahan di Maung Bandung. Penjaga gawang berusia 29 tahun itu kabarnya akan dipanggil timnas Filipina untuk menghadapi 2 pertandingan pada putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak 21 dan 26 Maret 2024. Jika harus pergi membela timnas Filipina, maka Kevin Mendoza kemungkinan absen membela Persib saat Maung Bandung menghadapi Bayangkara FC pada pekan ke-30, Liga 1 2023-2024, Kamis 28 Maret 2024. Saya belum tahu, mereka memanggil saya tapi saya belum tahu akan pergi atau tidak, karena kami, Persib, ada pertandingan di tanggal 28 Maret lawan Bayangkara FC dan saya baru kembali tanggal 27, katanya. Jadi kita akan lihat. Tapi pada dasarnya saya harus pergi, tapi penting juga untuk saya tentunya berada di sini untuk Persib. Saya juga ingin memberikan yang terbaik, jadi sekarang saya berkonsentrasi dulu untuk Persib dan berada di 4 besar, ujarnya. Selain itu, Kevin Mendoza pun mengakui peluangnya dipanggil timnas Filipina juga tergantung pada kondisi kiper Birmingham City Neil Etheridge yang selama ini selalu jadi pilihan pertama di posisi penjaga gawang di Azkals. Saya menunggu keputusan apa yang akan dilakukan, tapi mereka ingin saya untuk bergabung. Belum ditemukan keputusannya apa yang akan saya lakukan, jelasnya. Ya tentu saja, berharap dipanggil timnas Filipina. Tapi itu tergantung Neil Etheridge, kiper Birmingham. Apakah dia akan datang atau tidak? Jika dia tidak ada, biasanya saya yang bermain. Tutupnya. Piala ASEAN 2024 resmi bakal digelar 23 November negatif 21 Desember. Timnas dengan skuad yang jauh lebih garang, apakah saatnya Timnas Indonesia juara? Piala AFF yang kini bernama Piala ASEAN 2024 resmi bakal digelar mulai 23 November hingga 21 Desember 2024 mendatang. Timnas Indonesia sekali lagi bakal berusaha merengkuh trofi juara pertama sepanjang sejarah. Badan Sepak Bola ASEAN AFF mengumumkan bahwa drawing pembagian grup Piala AFF 2024 akan dihelat pada 21 Mei 2024 mendatang bertempat di Hanoi, Vietnam. Logo baru ini juga terus mencerminkan solidaritas yang tidak terpisahkan, semangat yang tak kenal menyerah, keanekaragaman budaya dan gairah bersama untuk sepak bola di ASEAN, ucap Kiev Summit. Juara bertahan Piala AFF adalah Timnas Thailand yang mengalahkan Timnas Vietnam dengan agregat 3-2 pada babak final dalam edisi 2022. Thailand masih menjadi penguasa Piala AFF dengan jumlah 7 gelar, disusul Timnas Singapura 4 trofi, Vietnam 2 gelar, dan Timnas Malaysia 1 trofi. Sementara Timnas Indonesia hanya mampu menjadi runner-up 6 kali, terbanyak di Piala AFF, namun nihil gelar.
Admin berharap dengan skuad timnas yang lebih garang timnas Indonesia bisa juara Piala ASEAN 2024. Sombong amat. Pelatih baru Filipina remehkan timnas Indonesia bukan ancaman, cuma anggap Irak dan Vietnam yang lebih menakutkan. Pelatih baru Filipina Tom Saintfiet tak menganggap timnas Indonesia saat tebar ancaman untuk kontestan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Saintfiet muncul menggantikan Michael Weiss sebagai pelatih baru Filipina, belum apa-apa sudah meremehkan timnas Indonesia. Tak lama setelah diperkenalkan sebagai pelatih baru Filipina, Tom Saintfiet langsung sesumbar proyek besarnya bersama The Azkals. Dimulai dari agenda terdekat yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Berstatus mantan pelatih Gambia di Piala Afrika 2023. Tom Saintfiet sesumbar menatap laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa memandang timnas Indonesia. Tanpa mempedulikan skuad Garuda sebagai lawan kuat, Saintfiet tak takut menghadapi Vietnam. Ia bahkan menebar ancaman bisa mencuri poin dari Irak. Dalam jangka pendek, kami ingin menciptakan tim yang masih percaya pada peluang untuk menjadi dua teratas. Sesumbar Saintfiet ini sesuai dengan kebutuhannya. Ia mengaku butuh pekerjaan dengan proyek ambisius usai ditunjuk sebagai pelatih baru Filipina. Pengalaman Saintfiet di level tim nasional tidak sedikit, itulah yang membuatnya cukup percaya diri menerima pekerjaan di Asia Tenggara. Dua modal utama yang penting dimiliki para pemain Filipina untuknya membangun tim, yakni kepribadian dan komitmen.